Kamu pernah nonton film The Wolf of Wall Street nggak? Jadi Serigala Wall Street. Jadi Wall Street itu adalah sebuah nama jalan di New York. Ada namanya Wall Street, Jalan Wall itu ada di New York. Itu adalah tempat di mana berdirinya New York Stock Exchange atau NYSE. Kalau di Indonesia namanya adalah Bursa Efek Indonesia. Itu yang ada di SCBD di Sudirman. Kalau di New York itu nama bursanya NYSE, New York Stock Exchange. Nah, jadi film Wolf of Wall Street itu ya latarnya di NYSE, di New York Stock Exchange, di salah satu salah satu perusahaan bursa yang ada di sana, salah satu perusahaan stock exchange yang ada di sana. Jadi perusahaan broker yang ada di sana, seperti itu yang ada di New York. Di mana di perusahaan di perusahaan broker ini, di sana memperlihatkan bagaimana para broker saham itu melakukan jual beli saham, mendilerkan atau memperjualbelikan saham-saham yang diperjualbelikan di saham kepada para investor saham. Seperti itu. Jadi diperlihatkan bagaimana aktivitas jual belinya. Ayo beli saham ini, ayo beli saham ini, beli seperti itu. Nah, salah satu scene yang menarik, skenario yang menarik, adegan yang menarik adalah ketika si Jordan Belfort itu diajarin sama mentornya. Jadi Jordan Belfort itu diperankan oleh Leonardo DiCaprio. Dia diajarkan oleh mentornya bahwa yang namanya penjual beli saham itu adalah mereka orang-orang yang mereka beli saham, ketika sahamnya naik itu kita sebagai broker harus ngajarin beli terus supaya apa? Si broker itu dapat uang dari komisi berupa uang cash keras, komisinya real. Tapi para investor, ini di filmnya ya, bukan saya yang ngajarin ya, di filmnya itu dikatakan bahwa para investor itu mereka akan jadi kaya di atas kertas. Mereka punya saham, mereka jadi makin kaya di atas kertas. Sedangkan si broker itu akan menjadi kaya secara uang cash keras. Nah, tapi sebetulnya yang paling kaya adalah siapa? Ya perusahaan-perusahaan yang jual sahamnya melalui IPO. Jadi bayangin ada perusahaan yang jual sahamnya melalui penawaran perdana atau IPO, mereka jual sahamnya, mereka jadi kaya raya sekali karena dapat uang cash keras dari masyarakat. Lalu kemudian ada broker-broker yang kemudian menjadi kaya juga dari komisi, karena mereka dapat komisi kan uang cash keras. Dan ada juga investor-investor yang kemudian menjadi kaya di atas kertas karena mereka harga sahamnya naik atau harga sahamnya turun, mereka beli lagi dan segala macamnya. Nah, poin saya cerita di sini adalah bahwa kalau kita mau jadi kaya beneran, mau jadi real rich gitu ya, mau jadi orang kaya beneran, kita harus jualan. Orang-orang yang jualan adalah orang-orang yang jadi sangat kaya. Kenapa? Karena orang-orang yang jualan itu adalah orang-orang yang akan mendapatkan cash keras. Nah makanya kalau kamu mau belajar bagaimana cara jualan, nah belajar di buku ini 69 strategi marketing dan branding. Kalau mau beli nanti linknya ada di bawah, ada di description video. Dan nanti juga tim kami akan taruh di komen, akan dipin supaya gampang. Kalau mau beli tinggal klik, tinggal beli aja. Lalu kemudian harganya 100.000 plus ongkir. Investasi untuk layar ke atasmu supaya kamu jago jualan. 69 strategi marketing dan branding, ini ada banyak banget jurus-jurus yang diajarkan di sini. Gimana caranya bikin iklan Facebook, gimana caranya menggunakan Google My Business, gimana caranya bikin brosur pamflet yang menarik. Banyak banget yang diajarkan di sini, investasi yang sangat murah banget untuk skill jualanmu. Karena sekali lagi, orang yang kaya adalah orang yang jago jualan. Jadi gini, bayangin properti deh misalnya. Siapa yang paling kaya di bisnis properti? Pertama, developernya. Developernya yang ngebangun dan jualan perumahannya. Itu yang paling kaya. Yang kedua, ya agent propertinya. Dia yang dapat komisi. Harga satu rumah, misalnya 1 miliar, contoh aja. Komisinya 2,5% misalnya. Broker yang jualan, dapat 25 juta per sekali penjualan. Memang yang paling kaya adalah developernya, dia jualannya paling banyak. Lalu kemudian yang paling kaya berikutnya siapa? Ya broker properti yang jualan paling banyak. Seperti itu. Pembeli bagaimana? Ya pembeli ya dapat propertinya, dia menukar uang cashnya dengan harga properti, dengan mendapatkan properti.
Seperti itu. Tapi ya kalau mau kaya ya jualan, sesimpel itu aja. Orang-orang terkaya di dunia adalah orang-orang yang jago jualan. Orang-orang terkaya di Indonesia adalah orang-orang yang jago jualan. Orang-orang yang para karyawan yang paling kaya adalah mereka yang jago menjual, mempromosikan dirinya di perusahaan tersebut. Jadi ketika seorang jago jualan, income-nya paling gede. Seperti itu. Yang paling miskin siapa? Yang jago belanja, that's it. Tapi yang paling parah lagi, orang yang nggak bisa jualan, jago belanja, itu yang paling parah. Ya makanya saya nggak mengatakan berhenti belanja, nggak, karena saya pun belanja setiap hari, minim-minim belanja makanan, minim-minim belanja listrik, minim-minim ya belanja air gitu ya, buat kebutuhan sehari-hari. Tapi di saat yang sama, selama saya bisa jualan, maka saya akan bisa mengimbangi uang masuk dan uang keluar. Itulah yang saya inginkan kepada para penonton video ini dan para subscribers YouTube ini. Makanya kenapa saya menawarkan buku ini, 69 Strategi Marketing dan Branding, supaya Anda juga belajar gimana caranya Anda bisa jago jualan. Seperti itu. Jadi sebuah investasi yang sangat penting sekali. Saya adalah orang yang selalu mengatakan harus invest leher ke atas. Karena kalau kita nggak bisa invest leher ke atas, susah banget. Investasi oke, dari 100.000 rupiah juga ada. Dan saya yakin Anda punya pasti uang 100.000 rupiah punya. Tapi kalau misalnya kita bisa invest 1 juta rupiah, invest 10 juta rupiah, invest 50 juta, 100 juta, hasilnya akan lebih dahsyat lagi. Makanya fokusnya adalah bagaimana cara kita bisa meningkatkan income kita. Gimana caranya? Jualan. Minim-minim jualan barang orang, kita dapat komisi sebagai sebagai dealer, sebagai agent, kita dapat komisi itulah yang kemudian kita gunakan untuk berinvestasi. Oke, jadi mudah-mudahan apa yang saya share bermanfaat. Jangan lupa like video ini dan share video ini, dan subscribe YouTube channel ini. Oke, thank you, sampai ketemu lagi di video berikutnya.